Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin yang bersedia untuk menggantikan tugas-tugas Rasulullah SAW sebagai kepala negara, pemimpin pemerintahan, dan pemimpin umat Islam. Tidak semua tugas Rasulullah SAW dapat digantikan oleh Khulafaur Rasyidin, terutama tugas Nabi dan Rasul. Pada zaman Khulafaur Rasyidin ini, para sahabat Rasul berhasil memperluas Islam hingga keluar Jazirah Arab. Mereka telah meletakkan dasar-dasar kehidupan dari ilmu Islam kepada kehidupan umatnya. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar memiliki nama asli Abdul Ka'bah. Ia berasal dari suku Taim. Beliau lahir di Mekah pada tahun 572 Masehi. Sejak kecil, Abu Bakar memiliki sifat lemah lembut, jujur, dan sabar. Saat ia memasuki usia remaja, ia telah bersahabat dengan Rasulullah SAW. Sejak saat itu, ia dijuluki sebagai As-Siddiq karena ia selalu mempercayai dan membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasul. Ia adalah orang pertama yang mengakui peristiwa Isra Mi'raj. Abu Bakar orang yang menemani Rasulullah SAW untuk hijrah ke Madinah. Pada masa kepemimpinan Abu Bakar, beliau mengutamakan kepentingan dalam negerinya sendiri daripada hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan kaum dan negerinya. Semua keputusan yang terjadi pada masa pemerintahan Abu Bakar selalu ada di tangannya. Namun sebelumnya ia selalu bermusyawarah dengan para sahabat sebelum memutuskan sesuatu. Sebelum Abu Bakar meninggal, ia menunjuk Umar bin Khattab untuk menggantikan posisinya sebagai khalifah. Ia menunjuk Umar bukan asal saja, namun telah dipertimbangkan karena situasi politik yang ada. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah selama 2 tahun. Yang kedua, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memiliki umur yang lebih muda 13 tahun dari Rasulullah SAW. Ia lahir di Mekah pada tahun 582 Masehi dan pada tahun 634 Masehi ia menggantikan Abu Bakar sebagai khalifah. Sejak masih kecil, Umar dikenal sebagai orang yang pemberani dan cerdas. Ia bahkan tidak takut menyatakan suatu kebenaran pada siapa saja. Sebelum ia masuk Islam, ia sempat menentang Islam. Namun setelah masuk, ia sangat membela Islam dan melawan musuh-musuhnya. Karena keberaniannya, Umar bin Khattab ditakuti oleh kaum Quraisy. Dengan terpilihnya Umar bin Khattab sebagai khalifah, semua umat Islam setuju dengan keputusan Abu Bakar. Lamanya Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah membuatnya mendapat gelar baru, yaitu Amir al-Mukminin, yang artinya pemimpin orang beriman. Dalam masa kepemimpinannya, Umar bin Khattab mengutamakan perluasan dari Islam yang mencapai hingga 1/3 dari dunia. Pada saat itu, posisi Islam memiliki kekuatan yang sama seperti Romawi dan Persia. Umar wafat pada usia 63 tahun setelah memerintah pada kepemimpinan Islam selama 10 tahun 6 bulan. Wafatnya disebabkan karena ia ditikam oleh Abu Lu'lu'ah pada saat sedang sholat subuh. Ia adalah seorang budak dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan lahir pada tahun 579 Masehi di Thaif, daerah subur kawasan Hijaz. Letaknya di sebelah barat Laut Arab Saudi. Ia lahir setelah 5 tahun dari tahun gajah. Hal tersebut membuatnya memiliki usia 5 tahun lebih muda dari Rasulullah SAW. Utsman bin Affan adalah seorang saudagar kaya dan juga seorang penulis wahyu yang terkenal. Dengan kesepakatan dan persetujuan umat Islam, maka Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah di umurnya yang sudah mencapai 70 tahun. Ia menjadi khalifah selama 12 tahun, di mana lebih lama daripada Umar bin Khattab. Pada masa pemerintahannya ini, kebijakan dari Utsman yang paling disorot adalah ketika ia mengangkat kerabat keluarganya untuk menduduki jabatan penting, seperti gubernur-gubernur di daerah kekuasaan Islam. Selain masalah perluasan daerah, Utsman juga memperhatikan pembangunan dalam kota. Ia membangun bendungan pencegah banjir, jalan-jalan di perkotaan, jembatan,
masjid dan juga meluaskan Masjid Nabawi. Di akhir masa pemerintahannya, Utsman tidak meninggalkan pesan sedikit pun. Hal ini dikarenakan ia meninggal secara tiba-tiba karena dibunuh pada saat ia membaca Al-Quran. Ia wafat pada usia 83 tahun. Hal tersebut membuat kondisi politik semakin memburuk. Utsman bin Affan menjadi khalifah selama kurang lebih 12 tahun. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib memiliki nama panjang Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim. Ia lahir di Mekah tanggal 12 Rajab pada tahun ke-30 setelah kelahiran Rasulullah SAW. Semasa kecil ia dididik dan dibesarkan oleh Rasulullah SAW. Kasih sayang dan kemuliaan yang Rasul berikan kepada Ali ini membentuk karakter Ali. Karena didikan Rasul, ia berani masuk Islam di usia yang sangat muda. Ia masuk Islam setelah Siti Khadijah. Karena keberanian yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib, maka ia diberi gelar dengan nama Singa Allah dan Karamallah Wajahahu, yang memiliki arti semoga Allah memuliakan wajahnya. Masa kepemimpinan dimulai setelah Utsman bin Affan telah wafat. Semasa menjadi pemimpin, ia mengganti pejabat-pejabat yang kurang cakap dalam bekerja. Ia juga membenahi keuangan dari Baitul Mal, lalu memajukan bidang ilmu bahasa dan memajukan pembangunan. Ali bin Abi Thalib meninggal pada 28 Januari 661 Masehi atau 21 Ramadan 40 Hijriah. Ia dibunuh oleh seorang pemberontak Khawarij bernama Ibnu Muljam saat sedang melakukan sholat di Kufah. Pembunuhan Ali membuka jalan bagi Muawiyah untuk merebut kekuasaan dan mendirikan dinasti kekhalifahan Umayyah. Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah selama kurang lebih 5 tahun. Itulah tadi sedikit kisah tentang Khulafaur Rasyidin. Semoga kisah ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.